Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru Ibu hebat. Izinkan kami dari kelompok 4, calon guru penggerak angkatan 6. Kami didampingi oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galihwangi MPD dan Bapak Sandi Aging Gustiana MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual untuk modul 2.3 supervisi akademik. Nah, selanjutnya saya di sini Wina Nurmala SPD SI MPD akan berperan sebagai pengamat atau observer dan Ibu Rani Nuryani SPD akan berperan sebagai coach. Selamat pagi Bu Rani. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selanjutnya ada Ibu Epi Retnowati Santoso SPD akan berperan sebagai coach. Selamat pagi Bu Epi. Ya, selamat pagi Bu Wina, Bu Rani. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, pada dialog kali ini akan ada 3 percakapan. Yang pertama yaitu percakapan pra-observasi, dan yang kedua ada percakapan observasi, dan terakhir adalah percakapan pasca observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dialog yang akan kami laksanakan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Bu Wina. Selamat siang Bu Rani. Ada apa ya Bu Ran? Gak biasanya ngajak bertemu secara virtual. Begini Bu, saya itu akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya Bu Epi. Nah, saya itu ingin minta bantuan Ibu untuk menjadi observer. Oh iya, dengan senang hati ya Bu Rani. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Epi, saya berperan sebagai pengamat, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu, seperti itu. Tentunya Bu Rani nanti pada saat saya mengamati kan harus ada indikator atau kriteria untuk pengamatannya ya Bu ya? Oh iya Bu, tentunya Bu harus ada indikator penilaiannya Bu. Menurut Bu Rani, indikator yang harus ada nanti pada saat pelaksanaan coaching itu seperti apa ya Bu? Tentunya harus memenuhi alur tirta Bu dalam percakapannya. Di antaranya harus mampu memunculkan tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab Bu. Kalau untuk skalanya, kira-kira kita pakai skala apa ya Bu? Skala angka atau skala yang lainnya gitu? Untuk memudahkan sudah seberapa berhasilnya menjadi seorang coaching itu, kayaknya lebih baik memakai skala angka saja ya Bu. Oh ya, baik Bu, kita sepakati skala angka ya. Selanjutnya Bu Rani, kalau boleh tahu nanti pada saat pelaksanaan coaching, kompetensi inti coaching apa yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya? Tentunya saya akan berusaha mengembangkan ketiga inti dari coaching itu Bu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali ya Bu semangatnya untuk mengembangkan ketiganya. Namun karena waktu juga kita terbatas, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu fokus kembangkan ya Bu kali ini? Iya ya Bu, maunya sih semuanya, tapi memang memerlukan waktu yang luang, konsentrasi yang tinggi, juga fokus ya Bu untuk mengerti kalau ketiga-tiganya. Jadi saya putuskan kompetensi yang ingin saya kembangkan, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena kompetensi ini saya rasakan perlu untuk ditingkatkan Bu. Oh, jadi nanti pada saat Ibu pelaksanaan coaching, saya akan fokus ya Bu mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, seperti itu. Iya Bu, benar sekali Bu.
Ya, menurut Bu Rani, adakah indikator keberhasilan untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tidak? Oh iya Bu, tentunya untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan itu ada indikator-indikatornya. Di antaranya percakapannya itu harus berisi kata kunci yang teramati dalam percakapan itu. Yang selanjutnya juga pertanyaan yang diajukan coach itu membuat coach itu mengingat, memikirkan, serta merangkai fakta apa yang terjadi pada diri coach itu. Selanjutnya juga kalimat yang diajukan oleh coach itu harus bersifat terbuka ya Bu. Dan juga pertanyaan yang diajukan coach juga itu jangan tergesa-gesa. Jadi diajukannya itu harus dalam waktu yang tepat. Mungkin itu Bu indikatornya Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Rani. Jadi jika ada indikator akan memudahkan Ibu Rani selaku coach mengukur kemampuan diri sendiri, juga saya selaku pengamat akan mudah melihat sudah sejauh mana perkembangan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan dengan adanya indikator seperti itu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Iya, rencananya Bu Rani akan melakukan coaching dengan Bu Epi kapan ya Bu? Rencananya sih sebentar lagi Bu, sekitar 5 menitan Bu, 5 menitan lagi. Oh iya, semoga berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses untuk menjadi coach, bisa membantu Ibu Epi menemukan solusinya, serta tadi kompetensinya bisa Ibu kembangkan ya Bu ya. Seperti itu. Ya, amin Bu. Ya, Terima kasih ya Bu. ya sama-sama Bu. Selamat siang Bu Epi, selamat bergabung di Zoom ya. Iya Ibu, terima kasih telah memenuhi permintaan saya untuk bertemu secara virtual. Ya, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga sedang tidak banyak pekerjaan ini Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu Bu. Maaf nih Bu, kalau boleh tahu, kok kayaknya Ibu ada hal yang cukup penting untuk diceritakan dengan saya Bu? Benar sekali Bu. Begini, saat ini saya sedang dilema Bu terkait jenjang karir saya. Kemarin itu saya mendapat informasi bahwa pada bulan ini ada pengusulan kenaikan pangkat. Sementara informasi yang saya terima ini terlambat, Bu. Jadi saya hanya memiliki waktu kurang lebih 2 minggu. Oh, begitu ya Bu. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang permasalahan karir Ibu ya. Benar sekali, Bu. Ya, nah biar diskusi ini lebih fokus, sebenarnya apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kali ini? Tentunya saya ingin mendapat solusi apakah saya mengajukan kenaikan pangkat sekarang ini atau mendingan menunggu untuk periode berikutnya. Ya, nah kalau boleh saya tahu, Ibu sekarang pangkat golongannya berapa ya? Saya golongan 3C, Bu. Oh, alhamdulillah sudah golongan yang cukup tinggi itu Bu ya. Ya Bu. Terus Ibu menjalani golongan 3C ini sudah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Nah, kira-kira menurut Ibu di angka kredit itu 4 tahun itu sudah memenuhi dulu untuk diajukan kenaikan pangkat? Iya Bu, sudah cukup memenuhi itu. Ya, kalau begitu kenapa Ibu merasa bingung untuk mengajukan kenaikan pangkat? Jadi begini Bu, waktu yang tersedia itu kan untuk mengajukan kenaikan pangkat itu cukup singkat ya. Sementara banyak persyaratan yang harus saya persiapkan gitu. Oh, begitu ya Bu. Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu, persiapan dan persyaratan yang sudah Ibu miliki sejauh
mana Bu? Berada pada level berapa itu Bu? Sebenarnya persyaratan sudah ada, Bu. Tinggal melengkapi saja. Jadi posisi saya ini sekitar berada pada skala 6 lah, Bu. Oh, bagus Bu kalau begitu. Jadi Ibu sudah mempunyai modal yang cukup untuk memulainya. Memangnya persyaratan seperti apa Ibu yang harus dimiliki Ibu atau dipenuhi Ibu untuk kenaikan pangkat nanti? Ya Bu, mulai dari angka kredit komutatif harus 100. Kemudian nilai pengembangan diri 3 poin. Dan publikasi ilmiah dengan syarat 6. Itu Bu. Oh, nah dari persyaratan tersebut, hal apa saja yang sudah Ibu miliki? Apakah ada tabungan angka kredit gitu atau yang lainnya seperti itu Bu? Oh, ada Bu. Saya memiliki kelebihan angka kredit waktu golongan 3C. Ada sebesar 20 poin. Sehingga saya kekurangan 80 poin lagi. Kalau dari pengembangan diri, saya sudah memiliki 3 sertifikat. Dan untuk publikasi ilmiah, saya sudah membuat penelitian tindakan kelas pada semester kemarin. Lantas, apa yang membuat Ibu masih ragu? Padahal semuanya kan sudah ada. Iya tadi Bu, masalahnya masih kurang 80 poin. Untuk publikasi ilmiah, saya belum membuat laporannya. Serta untuk publikasi ilmiah itu belum diseminarkan Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira untuk memenuhi persyaratan Ibu tersebut, ada tidak yang mungkin bisa Ibu lakukan sebagai solusinya? Sebenarnya ada sih Bu, seperti poin 80 bisa dipenuhi oleh PKG 4 tahun. Dan untuk laporan pengembangan diri, sudah ada materinya di laptop dan publikasi ilmiah. Saya tinggal mengundang rekan MGMP untuk menghadiri seminar. Tapi publikasi ilmiahnya masih kurang Bu, 2 poin lagi. Oh iya, mungkin Ibu pernah ya mengikuti pengarahan untuk kenaikan pangkat nih. Ada jenis lain tidak yang termasuk publikasi ilmiah selain dari PPK? Oh iya Bu, ada seperti modul. Nah, apakah setiap semester Ibu suka membuat modul? Tentu Bu, saya suka membuat modul. Kalau untuk membuat laporan pengembangan diri, dalam setiap hari Ibu mampu menyelesaikan berapa laporan, Bu? Kurang lebih 2 laporan Bu. Jadi butuh 3 hari lagi bagi saya menyelesaikan laporan pengembangan diri. Nah, jadi menurut Ibu, Ibu membutuhkan waktu berapa lama nih untuk memenuhi persyaratan Ibu tersebut? Kurang lebih 1 minggu lah Bu. Nah, kalau melihat apa yang Ibu paparkan ya Bu, apakah semua syarat kenaikan pangkat dapat Ibu penuhi dalam waktu yang tersedia? Sepertinya bisa ya Bu, tinggal melengkapi saja. Lantas rencana Ibu kalau melihat syarat-syarat yang Ibu miliki dan waktu yang Ibu miliki, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba mengajukan untuk pengusulan angka kredit Bu. Nah, iya, saya mendukung sekali Bu. Terus semangat ya Bu. Kira-kira hal apa yang menjadi prioritas Ibu untuk memulai menjalankan rencana tersebut? Tentunya mengisi aplikasi OPAK sambil mengumpulkan persyaratan yang sudah ada seperti fotokopi SK, fotokopi penilaian angka kredit, kemudian menyelesaikan laporan pengembangan diri, dan baru terakhir mengadakan seminar Bu. Ya, apakah ada strategi yang bisa membantu Ibu untuk memperlancar Ibu dalam pengusulan kenaikan pangkat? Ada Bu, saya bisa meminta bantuan operator untuk mengisi aplikasi OPAK sehingga saya bisa lebih fokus menyelesaikan laporan pengembangan diri dan mempersiapkan kebutuhan untuk seminar nanti.
Nah, bagus. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Tentunya sekarang Bu, saya akan menghubungi OPS. Mungkin Ibu ada target waktu tidak untuk menyelesaikannya? Mungkin kira-kira 3 minggu ya Bu, 3 hari saya sebelum deadline semua persyaratan sudah selesai untuk mengantisipasi adanya kekurangan. Iya. Terus adakah ukuran keberhasilan atas upaya pengajuan kenaikan pangkat yang Ibu ajukan? Tentunya semua persyaratan terpenuhi dan diterima di lingkungan Dinas Pendidikan, Bu. Ya, bagus sekali ya, Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar upaya Ibu ini dalam mengajukan kenaikan pangkat itu berhasil gitu, Bu? Tentunya yang pertama, saya akan menjaga semangat dan terus optimis dalam mengumpulkan persyaratan. Kemudian yang kedua, saya akan segera mengisi aplikasi OPAK dengan bantuan OPS. Dan yang ketiga, secara konsisten, setiap hari mengumpulkan semua persyaratan. Ya, nah, kira-kira siapa saja nih Bu yang akan mengingatkan Ibu untuk terus berkomitmen dalam pengajuan pangkat ini? Tentunya tadi OPS, kemudian bagian tata usaha di bidang kepegawaian yang akan mengingatkan saya terkait deadline dan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, jadi apa kesimpulan dari hasil diskusi kali ini, Bu? Tentunya saya harus optimis dalam menjalankan segala rencana saya, yaitu mengajukan kenaikan pangkat dan selalu melengkapi persyaratan kenaikan pangkat jauh-jauh hari, sehingga tidak keteteran pada saat pengajuan kenaikan pangkat. Ya, saya sepakat sekali dengan Ibu, sesuai dengan pendapat Ibu ya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan, semoga Ibu selalu diberi kelancaran dalam menyelesaikan semua persyaratan Ibu, serta Ibu berhasil untuk naik pangkat ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak telah membantu saya, sehingga saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Iya Bu, sama-sama. Nanti jangan sungkan ya, jika ada sesuatu hal yang dapat saya bantu, tinggal hubungi saya aja ya. Siap Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya pamit dari Zoom ya Bu, saya mau langsung menghubungi UPS. Ya, baik Bu, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Rani, pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kalau boleh ya Bu Rani, bisa tidak Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Epi? Yang saya rasakan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Epi itu, saya merasa senang ya Bu, karena Ibu Epi sudah menemukan solusi untuk kenaikan pangkatnya, begitu Bu. Iya. Jadi kalau dikatakan berhasil sudah bisa berhasil ya Bu. Nah selanjutnya Ibu tadi kan ada indikator ya. Menurut amatan Ibu sendiri gitu, apakah indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin Ibu laksanakan dan apakah alur tirtanya sudah dapat dilaksanakan atau bagaimana menurut Ibu? Dari apa yang telah saya lakukan tadi selama coaching ya, saya itu sudah berusaha Bu untuk memenuhi semua alur tirtanya ya Bu. Terus kompetensi inti coachingnya juga saya sudah berusaha untuk memenuhinya, diantaranya
dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa sudah beberapa indikator saya lakukan seperti mengajukan percakapan sesuai dengan kata kunci, terus di antaranya itu kata kuncinya kan tentang kenaikan pangkat ya Bu. Terus juga saya pun dalam mengajukan pertanyaan juga tidak tergesa-gesa Bu. Selain itu saya selalu mengirim Koci dengan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang membantu Koci untuk mengidentifikasi dan menemukan solusinya Bu. Iya, ya. Saya sependapat dengan yang Ibu sampaikan. Hal itu pun saya amati pada pelaksanaan coaching. Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut ya Bu ya. Mulai dari menentukan tujuan tadi di awal-awal Ibu sudah menanyakan kepada Koci, kepada Bu Epi, biar fokus tujuannya apa ya. Nah, jadi itu Ibu sudah menempuh tahapan menentukan tujuan. Adapun untuk tahapan identifikasi, Ibu sendiri tadi sudah mulai menggiring ya Bu ya dengan berbagai pertanyaan, apakah persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian dari menanyakan rencana sudah sangat jelas tadi ya Bu, rencana ke depannya mau seperti apa itu sudah dilaksanakan. Kemudian dari segi tanggung jawab, Ibu sudah menanyakan komitmen biar keterlaksanaannya berjalan. Jadi alhamdulillah dari alur tirta yang Ibu laksanakan sudah sangat hebat ya Bu, sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Selanjutnya kalau boleh saya sampaikan Pul, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Ya Bu. Dari yang saya amati kan ada 4 indikator ya yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari mengajukan pertanyaan yang memuat kata kunci, Ibu sudah mengajukan seperti pada tahapan tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk menggiring coaching menemukan solusi juga sudah pada tahapan identifikasi ya Bu ya. Kemudian dari cara Ibu melaksanakan dialog pun tidak tergesa-gesa dan mengajukan pertanyaannya pada waktu yang tepat ya Bu ya. Nah seperti itu. Kalau untuk pertanyaan terbuka, Ibu sudah mulai menyentuh. Hanya mungkin kalau boleh ya Ibu saya menyampaikan sedikit masukan. Untuk pertanyaan terbukanya sedikit dikurangi yang istilahnya sedikit mengarahkan seperti tadi, apakah ada nilai tabungan atau tidak atau seperti itu. Jadi biarkan si coachingnya sendiri menemukan. Jadi diarahkan ke pertanyaan yang lebih sifatnya memberikan peluang seperti itu ya Bu ya. Iya sih Bu. Itu benar sih Bu ya. Saya itu masih suka greget gitu Bu, pengen cepet-cepet memberikan solusi gitu Bu. Iya, manusiawi seperti itu ya Bu. Nanti perlahan akan berkurang dengan sendirinya. Bu Rani setelahnya melaksanakan coaching kali ini, ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi ketika melaksanakan coaching selanjutnya? Mungkin kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator mengajukan pertanyaan terbuka Bu, serta kompetensi mendengarkan aktif, karena kelemahan saya itu suka masih terpancing gitu Bu dengan asumsi, dengan melabel, serta asosiasi Bu. Iya, betul sekali ya. Kita selaku coaching itu tentunya harus sangat menguasai ketiga kompetensi itu. Dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi itu secara perlahan akan meningkat dengan sendirinya ketika kita sering melakukan coaching ya Bu ya, seperti itu. Dari saya Bu Rani, pokoknya sukses selalu untuk Bu Rani untuk menjadi coaching yang hebat ya Bu, sehingga bisa membantu rekan sejawatnya dalam menemukan solusi seperti itu. Amin. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Rani. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa kembali Bu Rani.
Demikian Bapak Guru Ibu semuanya praktek coaching yang telah kami laksanakan dari kelompok 4. Mudah-mudahan praktik coaching supervisi akademik ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih Ibu Rani dan Ibu Epi untuk pelaksanaan tugas kali ini. Demikian tugas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.